Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Aristiana Diasari, dan teman saya, Davina Fazarona. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek hukum pidana khusus milik kelompok kami yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Pornografi pada kasus Loli Candy ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Selamat menyaksikan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan dua topik atau dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih regulasi perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan ITE dan juga di dalam Undang-Undang Pornografi. Lalu yang kedua adalah topik apakah implementasi dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi itu sendiri sudah efektif di dalam menangani kasus penyebarluasan konten pornografi seperti pada kasus Loli Candy. Latar belakangnya mendasari dari analisis kasus pada kali ini dan yang mendasari mengapa pada akhirnya kami memilih topik mengenai kasus Loli Candy adalah yaitu karena perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin berkembang. Salah satu tanda adanya kemajuan dan perkembangan teknologi serta informasi yaitu dengan munculnya internet dengan berbagai macam situs jejaring sosial pastinya. Internet sendiri memberikan dampak positif bagi penggunanya. Namun juga tidak dapat dipungkiri dan tidak ayal, internet sendiri memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya dari dampak negatif ini sendiri yaitu adanya kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Pelaku kejahatan ini sendiri menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan kesusilaan seperti salah satu contohnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sendiri dapat terjadi di media sosial. Kekerasan seksual sendiri telah menjadi masalah yang kompleks serta berkelanjutan di dalam era digital yang semakin berkembang dan maju ini. Di antaranya yaitu ada tindak pidana kasus penyebaran konten pornografi yang merupakan masuk ke dalam kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media elektronik atau dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang ilegal yang berbentuk penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui sarana media elektronik. Teman-teman mungkin bingung apa sih itu pornografi? Jadi mari kita bahas sedikit mengenai definisi pornografi. Pornografi sendiri itu definisinya telah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi, definisi pornografi sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi, bentuk dari pornografi itu sendiri tidak berarti hanya terbatas pada konten-konten seperti video-video saja, tetapi ternyata teman-teman bisa lihat bahwasannya pornografi ini sendiri ternyata mencakup hal yang cukup luas seperti beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Regulasi perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan pornografi di Indonesia didasarkan pada beberapa undang-undang. Di antaranya itu
termasuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai ITE, dan juga pada Undang-Undang Pornografi. Kelebihan utama dari adanya regulasi ini sendiri yaitu memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap korban penyebarluasan konten pornografi. Dengan demikian, korban penyebarluasan konten pornografi ini sendiri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga bantuan yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan stres yang ditimbulkan oleh penyebarluasan konten pornografi. Lalu, Undang-Undang ITE sendiri mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyebarluasan konten pornografi melalui media elektronik yang diatur pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi data pribadinya, termasuk data-data yang terkait dengan konten pornografi ini sendiri. Di sisi lain, undang-undang dari pornografi juga mengatur mengenai tindak pidana yang terkait dengan penyebarluasan pornografi ini sendiri. Undang-undang pornografi sendiri mengatur perlindungan hukum terhadap para korban penyebarluasan pornografi, sehingga korban-korban ini sendiri bisa mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial melalui permohonan tertulis. Jadi nantinya para korban dapat mengajukan permohonan tertulis untuk bisa mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial. Selain itu juga undang-undang pornografi ini sendiri juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penyebarluasan konten pornografi. Hal ini juga tertuang sebagaimana dalam Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi UU ITE dan UU Pornografi dalam menangani kasus penyebarluasan konten pornografi dalam kasus Loli Candy. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berperan penting dalam penuntutan kasus Loli Candy. Pasal 27 UU ITE juga telah menyatakan untuk memberikan sanksi terhadap penyebaran dan kegiatan transmisi informasi elektronik yang melanggar persetujuan dengan ancaman pidana antara pidana penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kasus Loli Candy mengakibatkan 5 tersangka ditangkap dan diadili, 2 tersangka mendapatkan hukuman 2 dan 6 tahun penjara, sedangkan 3 tersangka lainnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Implementasi UU ITE dalam kasus Loli Candy menunjukkan pentingnya regulasi dan penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan etika di dunia maya. Dengan langkah-langkah pelanggaran dapat ditindak dan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Kasus Loli Candy yang melibatkan penyebaran konten pornografi melalui media sosial dapat juga diatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Undang-undang ini mengatur segala bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. Pasal yang digunakan adalah Pasal 4 Ayat 1 Junto Pasal 29 dan atau Pasal 4 Ayat 2 Junto Pasal 30 URI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penindakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan UU ITE dan UU Pornografi dengan penekanan pada perlindungan dan pendampingan korban, pengumpulan bukti digital, dan penangkapan pelaku. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam kasus Loli Candy ini terdapat pelanggaran terhadap peraturan Indonesia terkait pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mana konten tersebut dinilai melanggar norma moral dan hukum yang mendasari kasus ini. Penyebaran konten yang dianggap tidak pantas secara moral seperti pornografi dilarang oleh UU ITE itu sendiri. Saat ini, Indonesia mempunyai undang-undang yang sangat ketat terhadap pornografi yang melarang penyebaran segala jenis materi pornografi. Untuk mengatasi hal tersebut, penyebaran konten yang diduga melanggar UU ITE dan aturan pornografi, pemerintah atau lembaga terkait berupaya menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam kasus Loli Candy.
Hal ini dapat diterapkan pada hukum dan implementasi UU ITE dan peraturan pornografi dalam kasus Loli Candy yang menekankan pentingnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan menghormati hukum dan norma-norma yang berlaku dalam penggunaan teknologi dan internet. Cara aparat penegak hukum menafsirkan undang-undang dan melakukan tindakan hukum sesuai kesimpulannya akan menentukan hasil peraturan hukum dan penerapan Undang-Undang ITE dan pornografi dalam kasus Loli Candy ini, yang mana hal ini dapat mencakup mengambil tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yurisdiksi terkait, memblokir situs web yang melakukan pelanggaran, atau menangkap pelanggar. Di Indonesia, UU ITE menjadi landasan hukum pengaturan aktivitas online. UU ITE digunakan untuk menindas pelanggaran terkait konten yang dianggap melanggar norma moral dan agama meski tidak mengatur secara spesifik konten pornografi. Selain UU ITE, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur tentang pornografi. Jadi, regulasi perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi di Indonesia itu didasarkan pada beberapa undang-undang. Di antaranya itu terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa juga kita sebut dengan ITE. Dan satu lagi terdapat di dalam Undang-Undang Pornografi. Jadi, kelebihan mengapa undang-undang ini sendiri diregulasikan yaitu dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas serta komprehensif terhadap korban-korban penyebarluasan konten pornografi. Jadi dengan demikian, korban penyebarluasan konten pornografi sendiri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan stres yang ditimbulkan oleh penyebarluasan konten pornografi. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan perlindungan terhadap masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah dengan penguatan regulasi dan kebijakan hukum, yang mana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu untuk meningkatkan dan memperkuat regulasi, lalu pengawasan dan monitoring pemerintah terhadap konten dengan melakukan pemantauan dan pengawasan untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten sensitif dan mengandung pornografi. Lalu, edukasi dan kesadaran dari masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber pornografi dan cara melindungi diri serta anak-anak dari konten tersebut. Hal ini dapat melibatkan sekolah, komunitas, dan media. Peran pemerintah dalam menegakkan UU ITE dan UU pornografi sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan etika di dunia digital. Beberapa alasan penting pemerintah di antara lain adalah untuk perlindungan masyarakat dengan melindungi dari konten berbahaya, yang mana pemerintah harus melindungi masyarakat dari akses ke konten yang melanggar kesusilaan seperti pornografi yang dapat merusak moral dan nilai-nilai sosial. Dan selanjutnya yaitu untuk mengurangi kejahatan siber. Dengan menegakkan UU ITE, pemerintah dapat mencegah dan menindak kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran virus. Lalu, untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, yang mana untuk menghindari kerusuhan, konten provokatif, dan hoaks dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi yang beredar tidak merusak keamanan nasional. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk mendorong etika dan kepatuhan hukum di dunia digital, yang mana untuk membangun budaya hukum dengan menegakkan UU ITE dan UU pornografi mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan etika dalam berinteraksi di dunia digital. Dan hal ini untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi, yang mana regulasi yang tegas membantu mengurangi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan ilegal atau tidak etis. Menciptakan pendidikan dan kesadaran digital juga perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital, dengan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya konten ilegal dan pentingnya keamanan digital.
Dengan mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab melalui kampanye dan regulasi, pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi dan internet secara bertanggung jawab. Dengan menegakkan UU ITE dan UU pornografi, pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi.